Oke, untuk pertemuan keempat tentang pola bilangan, kita akan membahas barisan dan deret geometri. Jadi, untuk barisan dan deret geometri, ini pembahasannya, ini penambahannya itu bisa dikali atau dibagi. Nah, untuk pembagian diubah menjadi bentuk pecahan. Jadi misal kalau misalkan ada dibagi 2, ini sama aja dengan dikali 1/2. Ini pengertiannya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu rasio tertentu. Nanti bedanya itu kalau misalkan aritmetika menggunakan B, kalau di geometri itu lambangnya menggunakan R. Ini pengertiannya ambil dari Wikipedia. Ini pun sama, dibagi 2, ada barisan geometri dan deret geometri. Kalau barisan itu menentukan urutan, kalau deret itu menentukan jumlah. Kita lihat contoh soalnya. Ini UN, ini A-nya masih tetap suku pertama, R-nya itu rasio, kalau N-nya itu urutannya yang dicari. Contoh, diketahui barisan geometri dengan suku pertama adalah 24, suku ketiga adalah 83, tentukan suku ke-5, berarti U5. Ini U ke-1 atau sama dengan A, ini U ke-3. Kalau misalkan kita nyari U ke-5, rumusnya kan A dikali R kurangi 1. A-nya ada, R-nya harus kita cari dulu, N-nya ada. Berarti kita harus nyari R-nya dulu. Cara mencari R, kita gunakan yang dari yang diketahui yang adanya dulu, U1 dan U3. Kita ambil U3 rumusnya itu kan A R N kurangi 1. A nya itu kan 24, kemudian R nya dicari, N nya 3 kurangi 1. U3 itu berapa? 8/3. 8/3 tinggal berarti ini 8, 24 nya karena perkalian melewati sama dengan berubah posisi jadi ke bawah atau dibagi, R nya jadi pangkat 2, kemudian 8 tinggal kita kalikan, 3 kali 2 4, 3 kali 2 4 jadi 72, kemudian R pangkat 2. Kita sederhanakan, 72 dibagi dengan 8 jadi 9, ini berarti 1/9, R pangkat 2. Kan ini pangkatnya, R nya kita bentuk pangkatnya, berarti jadi akar 1/9. Akar 19 itu sama dengan 1/3, sehingga didapat rasionya itu dikali 1/3. Baru kita masukkan rumus ke U ke-5. U5 A kali dengan R, N kurangi 1. A nya 24, R nya 1/3, N nya 5 kurangi 1, berarti 24 dikali 1/3, 5 kurangi 1 berarti jadi 4. 24 dikali, kalau 1/3 pangkat 4 itu sama aja dengan 1/3 dikali 1/3 sebanyak 4 kali. Ini 9, ini 27, kalau 27 dikali ini berarti jadi 81, berarti 24 dikali 1/81, sehingga 24/81. Disederhanakan, 24 kita bagi 3, 81 pun kita bagi 3, 24 bagi 3 jadi 8, 81 dibagi 3 jadi 27. Nah, ini hasilnya. Kemudian soal selanjutnya ini menentukan deret geometri.
berarti menentukan jumlah. Rumusnya ada 2, itu dengan syarat rasionya kurang dari 1. Ini rasionya lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 kan berarti jadi 0, negatif 1 gitu ya, atau negatif 2. Kalau ini yang positif lebih dari 1 berarti 2, 3, 4. Kita lihat contoh soalnya barisan geometri dengan suku pertama adalah 16, berarti U1 atau sama dengan A. U4 adalah 2. Jumlah 6 suku pertama, berarti jadi S ke-6. Barisan tersebut adalah S6. Kita lihat A-nya ada, satunya, berarti yang belum itu R. Yang belum R, jadi kita cari dulu R-nya dengan rumus yang UN. U4 adalah 2, berarti UN A dikali R, N kurangi 1. U4 nya adalah 2, berarti U4 ini A kali R, 4 kurangi 1. U4 nya 2, A nya 16, R nya kita cari, ini pangkat 3, berarti 2 per 16 R pangkat 3, kita sederhanakan 1 per 8 R pangkat 3, sehingga R itu sama dengan 1 per 2. Baru kita bisa menggunakan rumusnya. 1 per 2 itu kira-kira kurang dari 1 atau lebih dari 1. Kan ini 1 per 2 nih, berarti kalau garis bilangan ini 0, ini 1, berarti 1 per 2 itu ada di sini, 1 per 2. Artinya kurang dari 1, R nya kurang dari 1. Berarti kita gunakan rumus yang atas. Sn A dikali 1 R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. A nya ada 16, 1 kurangi R, R nya 1 per 2 dipangkatkan, ini kan 6 ya, 6 berarti ini kan S nya 6 gitu tah, per 1 dikurangi 1 per 2, sehingga 16 dalam kurung 1, 2 pangkat 6 itu kan kita cari ini 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2, ini berempat, 5, 6, ini 4, ini 8, 16, 32, berarti ini 64. Ini 1 dikurangi 1 per 64 per 1 kurangi 1 per 2, ini sama aja 2 kurangi 1 per 2, 16, ini 1 kurangi 64 berarti 64 kurangi 1 per 64, 2 kurangi 1, 1 per 2, berarti ini 16, 64 dikurangi 1, 63 per 64 dibagi 1 per 2. Kita kalikan atau disederhanakan, 16 dikali 63 per 64 per 1 per 2. Ya, ini kan pembagian nih, bisa saja bentuknya jadi gini, 16 kali 63 per 64 dibagi 1 per 2. Kalau pembagian pecahan itu berubah jadi perkalian, 16 dikali 63 per 64 dikali 2 per 1, 64 kita sederhanakan bagi 2 berarti jadi 32.
32 16 kali 63, ini satunya kan jadi bilangnya 32 kita sederhanakan dengan 16, berarti kan jadi 1/2 ya, 1/2, sehingga 63 itu 63 bagi 2 berarti jadi 31,5. Ini ada hasilnya. Nah, untuk pertemuan kali ini sekian dulu, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.